Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siapa yang hari ini nggak hadir? Ada yang sakit? Siapa namanya? Kopi Triani. Kenapa? Demam. Kita doakan bersama ya, supaya Neng Fitri diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita belajar mengenai bab 4 tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di peta konsep apa yang akan kita jelaskan nanti, apa yang akan kita pelajari yaitu ada pengertian, tugas malaikat, sifat malaikat, kemudian perbedaan malaikat, jin dan iblis. Nah, selanjutnya ada hikmah. Pertama, kita belajar tentang pengertian kepada malaikat. Apa sih beriman kepada malaikat itu? Beriman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman kepada malaikat itu termasuk ke dalam rukun iman, jadi wajib kita percaya, ya. Selanjutnya, di sini ada nama dan tugas malaikat. Nah, malaikat yang wajib kita ketahui itu ada berapa sih sebetulnya? Pinter, ada 10. Pertama, ada yang namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kedua, ada malaikat Mikail, tugasnya membagi rezeki. Yang ketiga, ada yang namanya malaikat Israfil, penutup trompet. Kerjanya nanti ketika akan dihancurkan semua muka bumi ini, nah, ada tandanya apa? Peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Israel. Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Siapa yang mau cabut nyawanya? Nah, selanjutnya ada yang namanya malaikat mungkar, tugasnya menanyakan keburukan. Ada yang keenam, ada malaikat nakir, menanyakan kebaikan. Nah, nanti setelah kita dikuburkan, ditinggalkan oleh keluarga kita 7 langkah dari kuburan kita, maka datanglah malaikat mungkar dan nakir. Untuk apa? Menanyakan amal buruk dan amal baik yang kita lakukan di dunia. Selanjutnya ada yang namanya malaikat rokib. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mencatat amal baik yang biasanya ada di bahu kanan. Kemudian ada malaikat atid, tugasnya mencatat amal buruk, ya. Jadi hati-hati ketika kita ingin melaksanakan atau melakukan kegiatan buruk. Kita ingat ada malaikat atid yang siap mencatat keburukan kita. Selanjutnya ada yang namanya malaikat malik yang nggak pernah senyum. Kenapa nggak pernah senyum? Yang maksudnya itu orang-orang yang durhaka. Kemana maksudnya? Malaikat apa tugasnya malaikat malik? Menjaga neraka, menjaga pintu neraka. Yang terakhir ada yang namanya malaikat Ridwan yang selalu senyum, ya. Tugasnya menjaga pintu surga. Lanjut, sifat malaikat. Nah, sekarang coba kita bandingkan nih dengan sifat manusia. Ada yang sama nggak sifat malaikat dengan sifat manusia? Pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menentang perintahnya. Beda sama manusia. Jangan sama Allah, sama orang tuanya juga masih menentang. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. Beda juga sama manusia. Kalau manusia ada perempuan, laki-laki, ada juga yang setengah laki. Yang ketiga, ada tidak mempunyai nafsu, berarti tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Beda juga sama manusia. Selanjutnya selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua malaikat ini, semua sifat-sifat malaikat
berbanding terbalik dari sifat-sifat manusia. Pertama, malaikat itu nggak punya nafsu, berarti dia nggak pernah makan, nggak tidur. Apa tugasnya dong? Kalau nggak tidur, nggak makan, terus nggak minum, bertasbih aja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak, ya. Lanjut, di sini ada perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Di sini ada malaikat, malaikat itu yang harus kita ketahui diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan jin itu diciptakan dari api, sama halnya dengan setan juga, sama iblis tuh, itu yang dari api. Kemudian kalau malaikat itu taat, hamba Allah yang taat, yang selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Kalau jin ada dua nih, dia ada yang taat, ada juga yang enggak. Kalau iblis lah emang nggak pernah taat dia sampai yaumil akhir nanti. Nah, yang selanjutnya perbedaannya tidak dapat dilihat, tidak memiliki nafsu, senantiasa berubah, senantiasa bertasbih, tidak berjenis kelamin yang tadi kita jelaskan ya sifat-sifat malaikat. Nah, sama halnya dengan jin, jin juga seperti itu, tidak bisa dilihat atau dalam arti gaib dan diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis diciptain agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ingkar, ya. Nah, nanti ingkarnya akan kita ceritakan di pertemuan selanjutnya. Selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil akhir. Karena memang itu janji iblis ketika diusir dari surga. Iblis itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan hamba Allah sampai dengan detik-detik terakhir ini dia akan meninggal. Kejamnya iblis. Lanjut. Di sini ada yang terakhir, ada hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. Ketiga, mewujudkan masyarakat yang bermoral. Terakhir, bersabar saat mendapat ujian atau coba. Paham semuanya ya? Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Karena esensi dari semua penjelasan ini, baik dari malaikat, manusia, jin, iblis, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk sebetulnya esensinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.